Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kawan pajak. Apa kabar kawan pajak semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Dana, dalam acara Opa Muda, obrolan pajak Mulyorejo dahsyat. Oke, kali ini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berlaku mulai Januari 2022. Undang-Undang HPP ini merubah beberapa ketentuan, diantaranya meliputi KUP, PPH, dan PPN. Oke, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Pajak Penghasilan atau PPH. Tentunya topik ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang handal dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Yang pertama sudah hadir Mas Wawan. Mas Wawan adalah penyuluh di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Dan yang kedua sudah hadir juga Bu Aris yang akan membahas semuanya terkait KUP dan PPH. Selamat siang Mas Wawan dan Bu Aris. Selamat siang. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Oke, karena kita tidak punya banyak waktu ini sepertinya, kita akan membahasnya. Mas Wawan, sekilas saya baca ini ada hal yang menarik untuk dikaji ya. Yang pertama tentunya yang lagi rame di masyarakat, penggunaan NIK atau nomor KTP sebagai NPWP orang pribadi. Dan juga sudah diterbitkan ya PMK 112 tahun 2022 untuk aturan yang lebih lanjut. Sebenarnya apa sih Mas tujuan kebijakan NIK ini sebagai NPWP? Baik, Mas Dana. Iya benar ya, karena aturannya sudah turun ya, sudah diterbitkan. Aturan pelaksananya itu adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 112. Itu di dalam ketentuan tersebut mengatur tujuan untuk penggunaan NIK sebagai NPWP. Yang pertama adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP khususnya nih bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien tentu saja bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Kemudian tujuan yang paling penting ya menurut saya juga nih bahwa kebijakan ini untuk mendukung program Satu Data Indonesia di mana untuk pelayanan publik kedepannya itu akan menggunakan satu nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi tentunya di dalam khususnya ya pelayanan administrasi perpajakan. Oke, berarti satu data ya. Benar. Satu nomor ya, satu nomor bisa untuk semua ya Mas ya berarti ya. Betul. Oke, kalau NIK ini kan berbeda ya jumlah digit angkanya dengan NPWP. Apakah nanti untuk format NPWP terbaru ini akan berubah? Termasuk juga untuk wajib pajak selain orang pribadi. Iya, tentu saja Mas Dana. Jadi format NPWP yang saat ini kita ketahui kan terdiri dari 15 digit ya. Baik itu untuk orang pribadi maupun untuk badan, termasuk untuk bendara pemerintah ya atau pemungut. Nah, sejak tanggal 14 Juli kemarin itu formatnya berubah. Untuk orang pribadi itu NPWP saat ini sudah menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor KTP kita yang jumlahnya itu 16 digit. 16 Jadi digit, ya okay. Betul, jadi dari 15 digit merubah ke 16 digit ya untuk format NPWP baru. Demikian pula dengan NPWP badan itu dan instansi pemerintah itu tetap nanti menggunakan 16 digit juga. Kemudian untuk cabang itu ada aturan khusus ya atau penggunaan khusus bahwa nanti untuk yang cabang itu akan menggunakan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha
yang akan di generate secara sistem seperti itu Mas Dana untuk formatnya. Jadi memang format NPWP saat ini sudah berubah, khususnya untuk orang pribadi itu saat akan misalnya menggunakan layanan perpajakan secara online sudah bisa mengakses dengan menggunakan NIK-nya kalau yang sudah melakukan proses pemutahiran tentu saja atau validasi. Oke. Berarti sekarang 16 digit ya untuk format NPWP terbaru ya, termasuk yang badan tinggal ditambahin 0 di depannya ya. Betul, kalau Biar untuk 16 yang digit. format NPWP badan yang 15 digit semula itu diberi tambahan angka 0 di depan NPWP yang saat ini Oke. ada. Nah, untuk berlakunya format NPWP baru ini akan dimulai sejak kapan Mas Wawan? Atau sudah mulai? Oh sudah. Sudah ya? Iya, betul. Jadi sejak tanggal 14 Juli tahun 2022 itu secara sistem ya, itu sudah memberlakukan format yang baru ini yang 16 digit ini Mas Dana. Namun bagi pemilik NPWP lama itu tetap masih dapat digunakan. Masih dapat digunakan? Benar, sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Oke, 2023. Nah, per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan itu sudah menggunakan NPWP dengan format yang baru, seperti itu. Berarti per 1 Januari 2024 sudah harus menggunakan format yang terbaru ya? Benar, betul seperti itu. Oke, saya beralih ke Bu Aris. Bagi wajib pajak lama seperti kita ya yang sudah memiliki NPWP, apa yang harus dilakukan terkait perubahan format NPWP baru ini? Ya, terima kasih Mas Dana. Yang WP lama ini sebenarnya tinggal melakukan validasi ya, atau mungkin bahasa Indonesianya itu pemadanan. Jadi nanti dilakukan validasi atas NPWP yang kita punya atau yang dipunya oleh NPWP yang wajib pajak yang sudah terdaftar dengan NIK yang mereka punya. Jadi bukan melakukan registrasi, tapi melakukan validasi. Ya, iya hanya validasi saja. Jadi melalui DJP online dengan catatan tentu saja wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP ini harus sudah mempunyai akun DJP online. Karena ada mungkin juga ada beberapa wajib pajak yang karena sesuatu hal DJP online atau mungkin EVIN-nya itu belum diaktifasi, maka harus melakukan aktivasi EVIN dulu agar bisa mengakses DJP online. Nah, dari DJP online itu nanti dilakukan padanan dengan lakukan klik profile. Jadi masukkan topik profile, kemudian nanti dilakukan pemadanan di sana untuk yang WP-WP baru. Karena ini memang terkait dengan NIK, tentu saja fokusnya ke wajib pajak orang pribadi ya Mas Dana. Jadi ya, karena kalau untuk badan nanti kan tinggal menambah dengan 0 karena dia tidak terdaftar ataupun mungkin tidak terkait langsung dengan NIK. Dan juga untuk yang cabang itu pun nanti mereka akan secara jabatan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi cukup dengan melakukan pemadanan atau validasi di laman. Di laman, bahasa Indonesianya laman, di laman DJP online. Jadi pastikan untuk mempunyai akun di laman DJP online dan kemudian klik dengan menu profile dan lakukan validasi di sana. Nanti akan kalau untuk pertama kalinya kalau kita belum melakukan validasi memang statusnya nanti belum valid. Nah, nanti kalau kita sudah melakukan validasi, tinggal masukkan di profil itu, masukkan NIK kita, kemudian klik validasi, maka status kita akan menjadi valid. Baik. Lalu untuk wajib pajak yang belum punya NPWP dan baru mendaftar NPWP bagaimana, Bu? Nah, kalau yang belum punya NPWP ini sebenarnya validasinya bisa dikatakan langsung ya, karena ketika mendaftar melalui IREK, melalui IREK ya Bu ya, lamannya beda lagi nih ya berarti. Oh, lamanya beda lagi. IREK. Kalau kita kalau DJP online seperti biasanya kita melakukan validasi, melakukan pendaftaran DJP melakukan pendaftaran NPWP, kita kan melalui laman, bukan laman DJP online. DJP online kita kalau memangnya sudah punya NPWP, kalau yang belum punya NPWP kita melakukan pendaftaran karena memang pendaftaran NPWP sekarang tidak bisa melalui offline lagi ya Mas Dana ya. Iya, harus online semua ya. Iya, online semua. Nah, kalau pendaftaran online
dilakukan melalui laman pendaftaran seperti biasanya. Makanya nanti aktivasinya, maksudnya ketika melakukan pendaftaran dan diberikan NPWP 15 digit. Jadi ketika memang PMK 112 ini sudah berlaku, NPWP yang diberikan masih tetap 15 digit. Masih 15 digit ya? Betul, ya masih 15 digit. Namun bagi WP baru maka di situ sudah diaktifasi NPWP-nya. NIK-nya ya? NIK-nya, betul, ya. Mungkin. Tadi kan Bu Aris singgung untuk datanya yang belum valid, diharuskan melakukan klarifikasi. Tadi sudah dijelaskan sedikit sih, cara melakukan klarifikasi di DJP online ya Bu ya. Selain itu apakah bisa, misalkan dia ada masalah, apakah dia harus ke KPP atau bisa melalui online aja untuk klarifikasinya? Untuk melakukan klarifikasi validitas dari NIK-nya ini sebenarnya bisa menghubungi Dukcapil ya, karena terkait NIK ini terkait dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Jadi nanti ketika memang kawan pajak ya ada melakukan ada hal-hal yang error ataupun ternyata ketika klik validasi itu kemudian ternyata datanya tidak valid, bisa melakukan validitas. Ataupun mungkin bisa juga ini nanti ketika melakukan klarifikasi dari data-data yang ada di profil, coba klik yang menu-menu yang ada di sana kan nanti ada macam-macam. Macam-macam Bu ya, ya, yang harus validasi ya. Ada yang harus dimutakhirkan, betul, diklarifikasi dan dimutakhirkan. Jadi nanti ada klik-klik mungkin tentang data bagaimana daftar dari anggota keluarganya, betul, anggota kemudian keluarga juga ini tanggal lahirnya dan sebagainya, supaya dicocokkan atau dipadankan dengan KTP yang bersangkutan dan NIK yang bersangkutan sehingga menjadi padan dan menjadi valid. Dan ketika ternyata memang begini Mas Dana, jadi kalau memang ternyata ketika sudah dipadankan dengan data yang ada pada wajib pajak yang bersangkutan ternyata belum valid, maka bisa klarifikasi kepada Dukcapil kependudukan yang setempat yang ada yang mengeluarkan data dari NIK tersebut. Karena kita menggunakan data dari Dukcapil ya, data kependudukan ya. Betul. Jadi ibaratnya DJP ini menerima datanya adalah data yang diberikan oleh Dukcapil. Yang diberikan oleh Dukcapil. Betul, Oke. Saya kembali ke Mas Wawan nih. Dengan NIK dijadikan sebagai NPWP, otomatis kan banyak masyarakat bahkan ya semua masyarakat Indonesia akan menjadi wajib pajak, ya kan? Orang-orang pasti takut nih, wah berarti saya harus bayar pajak dong. Selama ini saya masih bisa menghindar, masih bisa penghasilannya enggak yang sebenarnya. Nanti apakah memang semua masyarakat itu pasti jadi bayar pajak ya Mas ya? Dan enggak bisa menghindar lagi? Mungkin bisa dijelaskan Mas tentang ini tadi, masyarakat ini apakah jadi harus bayar pajak semua atau bagaimana? Iya, sebenarnya Mas Dan, integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan kita itu bertujuan untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi, khususnya ya, dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Tujuannya apa ya jelas, itu untuk memberi kesederhanaan khususnya administrasi dan demi memang untuk kepentingan nasional kita yang saya jelaskan tadi ya, kebijakan satu data Indonesia nanti ke depannya. Betul. Nah, kemudian menjawab keresahan ya kawan pajak, apakah saya akan otomatis membayar pajak? Nah, seperti diatur dalam KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa subjek pajak itu akan menjadi wajib pajak atau pembayar pajak istilahnya ke depannya nanti ketika dia memenuhi syarat objektif maupun subjektif Mas Dana. Nah, untuk yang ketentuan objektif itu yang pertama itu bagi orang pribadi jika dia telah memiliki penghasilan dalam 1 tahun di atas batasan yang namanya PTKP atau penghasilan, iya benar, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau penghasilannya masih di bawah PTKP, itu belum ada pajak yang harus dibayarkan. Nah, kemudian untuk kaitan sama undang-undang yang HPP ini,
ada aturan baru Mas Dana, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha UMKM nih. Nah, dengan aturan yang terbaru ini, para pelaku UMKM diberikan yang namanya PTKP ya, istilahnya mungkin bisa disamakan ya, yaitu peredaran bruto yang di atas 500 juta dalam 1 tahun, itu baru dikenakan yang namanya PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, bagaimana nih kalau penghasilan saya masih di bawah 500 juta khususnya bagi pelaku UMKM? Nanti untuk penghitungan pajaknya itu tidak ada ya, artinya tidak ada yang dibayarkan, namun wajib pajak diminta untuk tetap melakukan pencatatan atas peredaran atau penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya, seperti itu Mas Dan. Usaha sekarang sudah ada PTKP-nya lah ya istilahnya ya. Benar. Dengan omset atau peredaran brutonya tidak sampai 500 juta, PTKP-nya berarti 500 juta itu ya Mas ya. Betul. Nah, iya sebagai bisa diilustrasikan penghitungannya? Betul. Untuk yang PTKP tadi ya, memang sampai saat ini PTKP kita belum ada perubahan khususnya bagi orang pribadi. Itu nilainya masih 54 juta. 54 juta, oke. Dalam 1 tahun. Kemudian untuk setiap tambahan dan status kawin ada diberi PTKP lagi sebesar 4.500.000 bagi wajib pajak ataupun tanggungannya gitu ya. Nah, khusus untuk yang pelaku UMKM tadi nih Mas Dana, misalnya yang bersangkutan nih setiap bulan rata-rata atau memang penghasilannya dalam 1 bulan peredaran usahanya 100 juta nih. Nah, oke, 1 bulan 100 juta misalkan. Baik, ya, berarti nanti sampai dengan bulan ke-5 itu berarti nilai penghasilannya atau total peredaran usahanya adalah 500 juta ya. Ya, kalau diambil rata-rata 100 juta ya. Betul. Jadi kita anggap yang bersangkutan itu terima penghasilan setiap bulan adalah 100 juta. Berarti nanti di bulan ke-6 atau bulan Juni itu baru dihitung pajak finalnya dengan mengalihkan jumlah peredaran usaha dikali tarif sesuai PP 23 yaitu 0,5%. Berarti 100 juta misalnya dikali 0,5 dapatnya 500.000 berarti 500.000 ya. Nah, berarti pajaknya yang baru disetor adalah mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Karena yang Januari sampai Mei itu masih 500 juta. Betul, sampai dengan 500 juta. Namun tetap ya Mas Dana ya, untuk bulan Januari sampai dengan Mei-nya dilakukan pencatatan. Seperti itu. Catatannya ya. Tadi kita sudah bahas tentang PTKP, berarti kan untuk tarifnya untuk yang OP pengusaha juga sudah ya 0,5%. Untuk tarifnya yang lain seperti apa Mas? Untuk orang pribadi dan juga wajib pajak badan, apakah ada perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang HPP ini? Benar, jadi di Undang-Undang HPP yang baru ini, kalau untuk orang pribadi sendiri ya, selain yang UMKM Mas, yang tadi yang PTKP 500 juta itu ternyata diatur lapisan atau bracket. Jadi semulanya itu kita kenal tarif 5%, 15%, 25% sampai 30%. Saat ini sudah ada lapisan ke-5 ya. 5. Betul, itu adalah bagi wajib pajak yang penghasilannya di atas 5 miliar. Nah, namun di lain sisi juga dengan aturan yang baru ini mengatur kembali bahwa tarif pajak itu dikenakan untuk lapisan penghasilan kena pajak yang berubah dari 50 juta sampai menjadi saat ini menjadi 60 juta ya. Jadi lapisan pertamanya sampai dengan 60 juta ya? Betul, yang semulanya lapisan tarif pertama 5% bagi penghasilan sampai dengan 50 juta, saat ini tarif 5% itu dikenakan untuk penghasilan sampai dengan 60 juta. Jadi semakin menambah ya space batasan tidak
yang dikenakan pajak itu menjadi lebih lebih besar gitu. Lebih besar. Betul. Namun ditambahkan pula nih bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar misalnya, itu dapat tarif 35%. Seperti itu. Jadi kalau secara lengkapnya, lapisan pertama itu adalah penghasilan sampai dengan 60 juta dapat tarif 5%, 60 sampai dengan 250 juta itu 15%, kemudian 250 sampai 500 juta itu 25% pajaknya, kemudian penghasilan di atas 500 sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan lapisan penghasilan di atas 5M itu tarifnya adalah 35%. Kemudian untuk wajib pajak badan itu tarifnya menjadi 22%, Mas Dana. Dan itu memang berlaku mulai tahun pajak 2022 ini. Untuk badan jadi 22% ya tarifnya ya? Iya, benar. Itu semua dari penghasilan neto berarti, Mas ya? Ya, dari yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ya? PKP. Penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif, ketemu pajak yang harus dibayarkan. Betul, yang ya? benar, seperti itu. Oke. Gimana, Bu? Tadi ya. Iya. Dan juga menjawab atau mungkin juga meredam kegalauan hati dari para wajib pajak ini, atau mungkin juga masyarakat ya Mas. Justru yang galau mungkin masyarakat yang belum punya NPWP. Betul, yang belum punya NPWP yang lagi galau. Iya, ini. karena punya NIK. Kemudian banyak yang berpikir loh, NIK kan dari bayi lahir sudah punya NIK. Iya, apakah berarti kemudian bayi lahir itu sudah harus bayar pajak? Nah, begitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi bahwa ternyata tidak ya. Jadi NIK ini hanya untuk mensinkronkan antara sinkronisasi antara NPWP dan NIK dalam rangka nanti ke depan kita menjadi negara yang lebih maju, jadi single identity ya istilahnya. Iya, nanti seperti itu ya. Dan untuk kena pajak pun juga nanti ada batasan-batasan seperti disampaikan Mas Awan tadi. Betul. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau memang belum wajib membayar, tidak perlu membayar. Tidak perlu membayar pajak, betul. Tapi kalau ada penghasilan yang lebih, jangan sembunyi-sembunyi ya kan. Betul. Penghasilannya. Kita bayar pajak ini untuk apa kan? Untuk kemajuan negara kita. Betul. Mas Wawan, statement terakhir untuk menutup acara kali ini? Iya, jadi terkait dengan tema kita ya, bahwa memang saat ini DJP sudah menerapkan kebijakan NIK sebagai identitas perpajakan atau NPWP. Jadi mungkin bagi para kawan pajak yang merasa nih belum melakukan pemutakhiran data, itu silakan. Pemutakhiran data bisa dilakukan secara mandiri sesuai penjelasan Bu Aris tadi ya, bahwa pemutakhiran itu dilakukan melalui laman DJP online. Lengkapnya djponline.pajak.go.id. Di menu profil silahkan diisi data-data yang terkait, NIK misalnya, nomor kartu keluarga, email dan nomor telepon, kemudian data lain. Kalaupun memang misalnya ada kendala, silakan kami di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo siap membantu kawan pajak dalam melakukan pemutakhiran data. Semoga semakin valid data dari para kawan pajak ini, semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mungkin demikian. Baik, cukup menarik ya bahasan kita kali ini mengenai KUP dan PPH dengan diterbitkannya Undang-Undang HPP. Terima kasih Mas Wawan dan Bu Aris atas waktunya untuk membahas tema kali ini. Oke, bagi kawan pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung datang ke KPP kami di Jalan Jagir Wonokromo nomor 100, atau bisa melalui telepon 031 848 3906, melalui email di kpp.619@pajak.go.id, atau melalui Telegram di nomor 08122 Dan jangan lupa follow IG kantor kami di @pajaksby Mulyorejo.
Oke, sampai di sini acara Opa Muda kali ini, obrolan pajak Mulyorejo dahsyat. Saya Dana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.